Sebelumnya semoga ini bukan jadi ria ataupun jadi aib ya. Sebelumnya saya tidak terlalu dekat Ustaz, sama Allah ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun ke belakang ya, 1 tahun ke belakang mencoba untuk mendekatkan diri. Ternyata malah apa ya, merasa kayak ujiannya kok jadi tambah berat Ustaz. Dari macam-macam ujiannya, dari rezeki ataupun apapun itulah. Dibanding sebelumnya yang cuma kayak sholat 5 waktu aja, kadang telat sholat ataupun kayak gimana, itu ya nggak terlalu diinikan lah. Cuma untuk akhir-akhir ini saya coba untuk lebih mendekatkan diri, tapi kok ternyata lebih ini ya ujiannya lebih terasa gitu. Itu yang pertama. Kadang hati saya tuh, hati paling dalamnya berpikir, apa saya harus kembali ke yang masa lalu gitu. Melakukan hal yang ya tidak usah terlalu dekat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bulan Ramadan nih Sat, kan puasa nih Sat. Iya puasa ya, dong bulan Ramadan. Fahri. Maksudnya untuk bagaimana Sat, untuk puasa-puasa yang di masa lalunya tuh banyak batal Sat. Terus nggak tahu nih berapa hari, berapa kali batalnya. Bagaimana untuk membayarnya gitu. Emang banyak banget ya? Bercanda. Ya bukan. Ya semoga enggak ya Ustaz ya. Itulah kenapa setelah puasa Ramadan sering-sering aja puasa. Tapi niat mengqadha puasa yang telah lalu. Gak usah dihitung kalau memang gak kehitung. Kayaknya berapa Ramadan ya. Ya udah puasa aja. Sampai kita ngerasa kayaknya udah terbayar deh gitu. Yang kedua, kalau misalnya orangnya udah meninggal nanti bayar fidyah. Saya setiap Ramadan pasti saya bayar fidyah untuk orang tua saya yang sudah wafat. Ibu saya kan dulu meninggal di tsunami di Aceh kan. Saya nggak tahu ibu saya pernah ninggalin puasa nggak. Tapi karena yang saya kenal ibu saya itu hanyalah orang biasa, bukan ustazah. Yang mungkin juga baru kenal agama itu ketika saya udah agak remaja. Saya khawatir beliau belum paham, jadi tanpa sengaja banyak ninggalin puasa di masa lalunya. Jadi saya bayar sebagai anak, bayar fidyah. Setiap Ramadan saya bayar fidyah. Untuk ibu 30 hari aja. Kalau lebih jadi sedekah, kalau kurang nanti ditambahkan tahun depan. Jadi emang harus dibayar puasa itu. Sama kayak sholat. Kita kan balik itu, hitunglah misalnya umur 10 tahun balik kan. Tapi kita mulai sholatnya umur berapa? Jangan-jangan lulus kuliah. Lulus sholat sih, cuman kayak nggak terlalu disiplin, sering tinggalnya. Berarti kita punya hutang sholat yang lumayan banyak. Sehingga sering-seringlah setelah sholat wajib, tambahkan sholat wajib dengan niat qadha. Karena harus dibayar. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan cukup taubat, tapi saya cenderung kepada pendapat nggak cukup taubat, harus bayar. Khususnya sholat dan puasa. Karena itu adalah hutang. Hutang kita kepada Allah, bayar. Sesering aja, sering-sering aja. Misalnya kalau lagi gak sibuk ya, habis sholat isya lagi. Habis sholat maghrib lagi. Tapi niatkan kok qadha. Kalau misalnya lagi sibuk gak sempat gak apa-apa. Nanti pas sempat besoknya sholat lagi. Harus maghrib dengan maghrib, isya dengan isya? Enggak juga. Isya qadha maghrib boleh. Karena kalau qadha udah gak ada lagi waktunya. Gak ngikutin waktu yang 5, bebas kapan aja. Selama bukan waktu yang dilarang sholat. Itu kesimpulan dari fatwa ulama Al-Azhar tentang mengqadha sholat dan mengqadha puasa. Kalau yang pertama, saya justru ngelihat dari angle yang kebalik, Fahri. Kalau kita sebagian besar ngerasa gini, kenapa ya sejak saya berhijrah, saya banyak dapat masalah. Setelah hijrah, kerjaan bermasalah, saya kehilangan orang tua, saya dapat ujian ini, saya dapat ujian itu. Seolah-olah kita dapat masalah gara-gara hijrah. Itu angle umumnya orang. Tapi saya punya pandangan justru balik. Bukankah masalah kita itu ketetapan Allah? Dan Allah tahu. Misalnya Fahri hijrahnya 2024 awal. Terus 2024 pertengahan ada masalah dalam hidup Fahri. Lalu Fahri menyimpulkan, ini gara-gara saya hijrah nih. Enggak. Sebaliknya. Allah tahu Fahri bakal dapat masalah di 2024 pertengahan.
Supaya menyiapkan mental Fahri, Allah kasih hidayah dan Fahri hijrah 6 bulan sebelumnya. Sehingga ketika ada masalah, Fahri dalam situasi udah berhijrah, udah kenal Allah, udah tahu sholat, udah tahu doa, udah tahu istighfar. Kalau enggak, Fahri bakal patah. Kalau enggak, Fahri bakal nyerah gitu. Kalau enggak, Fahri bakal cari tower, naik, turun lagi ketinggian. Artinya Allah udah nyiapin kita dengan mental lewat hijrah kita, lewat taubat kita, sebelum kita dapat masalah. Kenapa kita malah menuduh masalah itu datang setelah kita berhijrah? Kenapa kita nggak membalikannya dengan mengatakan saya dihijrahkan Allah sebelum saya menghadapi masalah? Karena hijrah nggak hijrahnya kita tetap akan mengalami masalah itu karena itu takdir Allah. Siapa bilang kalau kita nggak hijrah masalahnya nggak akan terjadi? Ketika Fahri memutuskan misalnya sebelumnya nggak hijrah, tetap Fahri akan mengalami masalah itu. Bedanya dulu kalau sekarang Fahri mengalaminya dalam keadaan udah dekat sama Allah, jadi lebih kuat mentalnya. Seandainya enggak, Fahri akan menghadapi masalah itu dengan keadaan gampang berputus asa dan berkeluh kesah. Jadi dibalik angle-nya. Sehingga yang muncul nanti malah rasa syukur, ya Allah makasih ya. Allah udah nyiapin aku duluan sebelum masalah ini terjadi. Kalau enggak aku enggak kebayang bakal kayak gimana, enggak akan kuat kayaknya. Kalau sekarang aku agak-agak kuat walaupun tetap menangis, walaupun tetap mengeluh, tapi enggak putus asa ya Allah. Justru bersyukur. Karena Allah udah siapin kita duluan sebelum kita dapetin masalah itu. Bukan kenapa ya sejak saya sholat malah dapat masalah. Enggak. Kalau kamu enggak sholat, kayaknya masalah itu berat banget kamu hadapin. Kamu enggak akan kuat. Bagaimana sih ciri Allah memberikan kita saat memberitahu kita bahwa kita ini sudah bertemu dengan jodoh kita? Apakah dengan cara kita ingin menikahinya ataukah kita ingin memantaskan diri kita terhadap dirinya? Kemudian apakah setelah kita menikah nanti kemudian kita contohnya misalkan pisah gitu ya, cerai, apakah itu artinya kita tidak berjodoh? Kemudian apakah ketika saat saya tidak berjodoh dengan dia, apakah itu saya mencuri atau mengambil jodoh orang lain? Seperti itu. Oke. Kemudian ada lanjut lagi. Mungkin apabila saya lanjut terus menikah bisa jadi lebih dari 10 tahun. Kemudian saya dan istri saya tidak cocok atau tidak klop, kemudian kami memutuskan untuk pisah. Apakah kami juga dikatakan tidak berjodoh? Atau yang sering saya dengar ini ada istilah yang menamakan jodohnya sudah habis. Apakah betul ada istilah jodoh sudah habis? Begitu Ustadz. Karena cinta itu adalah anugerah Allah. Saking pentingnya bab cinta ini sampai para ulama-ulama besar dalam Islam itu menulis buku khusus tentang cinta. Fiqhul Hub, fikih cinta. Jadi bukan berarti yang lain gak penting, penting juga. Kan semua penting dalam hidup ya. Tergantung yang lagi kita alamin apa nih. Ada yang lagi ngalamin masalah karir, berarti karir penting banget buat dia. Ada yang lagi ngalamin masalah sakit, sehat penting banget buat dia. Ada yang lagi putus patah hati, berarti cinta penting banget buat dia. Ada yang lagi mengalami masa-masa kayak pengen hijrah, berarti taubat penting banget buat dia. Tergantung apa yang sedang kita alami. Oke, Tegar. Tanda jodoh. Gimana kita tahu bahwa ini ciri-ciri jodoh kita? Sebetulnya nggak ada tanda spesifik ya. Dan belajarlah untuk berserah diri kepada Allah. Ikutin aja alur takdir Allah dalam kehidupan kita dengan cara melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ketika kita menemukan seseorang yang udah cocok dengan kita, ya udah ikuti alurnya. Jangan bermaksiat, jangan modus ta'aruf pacaran Islami gitu kan. Bangunin tahajud, sleep call, ingetin besok hari Senin jangan lupa puasa sunnah. Bukan itu. Tapi jalanin aja dengan cara terbaik, ta'aruf yang benar, jalanin prosesnya, lebih komitmen lagi. Kalau ternyata Allah takdirkan menikah dengan dia, berbaik sangka inilah jodoh saya akan berbuat yang terbaik untuk dia. Kalau Allah takdirkan juga ternyata memang setelah beberapa lama akhirnya bercerai, maka anggaplah ternyata bukan dia jodoh saya, tapi ikhtiar saya selama ini gak akan sia-sia jadi amal ibadah. Ternyata dia jodoh orang lain. Apakah kita telah mencuri jodoh orang lain? Gak mencuri. Apakah Sayyidah Khadijah
2 kali diuji dalam pernikahan sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad, berarti 2 laki-laki itu telah mencuri jodohnya Nabi Muhammad? Enggak, memang takdirnya kayak gitu. Kan jodoh enggak harus ketemu di awal kan? Bisa ketemu di awal, bisa ketemu di tengah, bisa ketemu di akhir hayat. Ada orang yang baru ketemu jodohnya menjelang wafatnya. Ada orang yang ketemu jodohnya setelah berlika-liku dengan segala drama kehidupan. Menikah gagal. Siapa dia? Sayyidah Khadijah. Suami pertamanya meninggal, suami yang keduanya bercerai, menjanda sekian tahun, baru di umur 40 tahun ketemu dengan jodoh aslinya yang lebih muda dari beliau 15 tahun. Jadi mungkin buat kalian yang umurnya 25 tahun mulai khawatir tentang jodoh, jangan-jangan calon suami kalian lebih muda dari kalian 15 tahun. Berarti dia sekarang kelas 4 SD. Makanya coba sesekali main ke SD dekat rumah kalian. Cari anak kelas 4, kelas 5, yang mana ya? Mungkin sekarang kalian bilang astagfirullahalazim, tapi nanti, oh benar ya, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, kan gitu kan? Itulah jodoh. Apakah kemudian dia karena pernah ada drama dengan orang lain berarti dia salah jodoh segala macam? Enggak ada yang salah dalam takdir. Tapi pasti ada hikmahnya kenapa dia harus drama dulu. Kenapa dia harus gagal dulu? Kenapa dia harus muter-muter dulu? Bahkan kayak cerita Sayyidah Zainab tuh. Zainab bintu Jahsy. Sebelum nikah sama Nabi, nikah sama siapa? Zaid bin Harithah. Pernikahan mereka berapa lama? Cuman 1 tahun loh. Kenapa sih harus ke Zaid dulu? Gak langsung ke Nabi aja di masa perawannya? Kenapa harus mampir ke Zaid dulu? Allah punya rencana sendiri. Padahal dua-duanya ahli surga, dua-duanya soleh-solehah, tapi bisa bercerai juga. Jadi nggak semua perceraian itu karena yang satu baik, yang satu jahat, nggak juga. Bisa aja 2 orang yang sama-sama baik bercerai loh. Siapa dia? Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsy. Bahkan pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun. Lalu setelah mereka bercerai, Zaid nikah lagi, dikaruniai anak namanya Usamah bin Zaid. Sedangkan Zainab nikah lagi dengan Rasulullah SAW dan menjadi seorang perempuan ahli surga karena istri Nabi. Tapi ada drama sebelumnya. Itulah hidup. Maka kita nggak penting untuk tahu ini tanda-tanda jodoh nggak ya. Setelah nikah masih ngeliat kayaknya nggak ada tanda-tandanya sih. Akhirnya nggak jadi all out dengan pasangan, nggak perlu tahu itu. Cukup ikutin aja alur yang Allah udah berikan, berbaik sangka, oh inilah jodoh saya, dia yang terbaik buat saya. Jalanin. Kalau nggak tahan lagi, ada masalah ternyata nggak bisa dipertahankan, cerai juga. Katakan qadarullah, bukan jodoh saya. Tapi selama saya hidup dengan dia, saya menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Saya jadi istri yang solehah. Apapun kehendak Allah kemudian, Allah yang lebih tahu rencana terbaik. Jadi duda, jadi janda, akhirnya ketemu dengan jodoh masing-masing. Allah lebih tahu. Yang pasti semua kita diciptakan berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang namanya jodoh expired. Wa khalaqnakum azwaja. Kalau udah jodoh maka akan jadi pasangannya di dunia sampai di surga.